Tazkiratul Muhibbin TV. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yassara lana sabila as-sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita sampai malam hari ini di dalam kita menjalani jalan keberuntungan, di dalam kita menjalani jalan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu peduli, yang selalu perhatian kepada kita semua agar kita selalu berada di dalam kondisi taat, agar kita selalu dalam kondisi baik terhadap Allah, baik terhadap manusia, dan terbaik terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga tidak boleh kita lupakan kepada para keluarga beliau, para istri, sahabat beliau, zuriat keturunan beliau, dan orang-orang yang berada di dalam sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Qala syekhuna matta'anallah bihayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pelajaran kita pada malam hari ini menyambung pelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-84, yaitu Malikul Mulki, yang artinya Allah yang memiliki kerajaan. Di dalam Al-Quran kemarin itu, di dalam surah Ali Imran ayat ke-26, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakan, hai Muhammad, wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala bentuk kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata beliau, ayat ini seolah-olah menjelaskan orang yang disebut Malikul Mulki, orang yang disebut benar-benar raja, itu adalah, dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang disebut punya kerajaan itu yaitu orang yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, yang bisa memberikan jabatan kepada
bisa menarik kembali kerajaan itu, jabatan itu daripada orang yang dia kehendaki, yang bisa memuliakan orang yang dia kehendaki, yang bisa menghinakan orang yang dia kehendaki. Apabila mampu demikian, maka boleh disebut dengan Malikul Mulki, orang yang memiliki kerajaan yang sempurna. Tidak lain yang hanya bisa mendapatkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Malikul Mulki, yang memiliki kerajaan. Kemudian secara tidak langsung ayat ini memberikan satu keimanan. Satu keimanan. Keimanan itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan itu adalah pengetahuan yang tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu namanya keyakinan. Jadi secara tidak langsung ayat ini memberikan satu keimanan bahwa yang memuliakan dan yang menghinakan seseorang adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu bisa mulia karena dimuliakan Allah. Kenapa? Karena dia yang memiliki kemuliaan. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memuliakan orang yang dia kehendaki dan menghinakan orang yang dia kehendaki. Jadi keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan kita tentang bahwa Allah memuliakan seseorang yang tanpa diragukan lagi. Ya. Ketika Allah memuliakan, maka kemuliaan itu akan abadi. Apabila Allah memuliakan seseorang, maka kemuliaan itu akan abadi. Kalau mulia itu disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mulia karena harta, bukan mulia karena keturunan, bukan mulia karena yang lain, tetapi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga, kata beliau, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita minta kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mulia, maka minta kemuliaan itu kepada Allah. Minta kemuliaan itu kepada Allah. Akribna ya Allah, akribna ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Ya. Karena makhluk itu mulia juga, dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin mulia, maka kita harus dekat dengan orang yang mulia, yang memiliki kemuliaan yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan hanya milik Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah, dan dia berikan kemuliaan itu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Allah tidak memberikan kemuliaan sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba pilihan yang bisa dimuliakan, yang bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapat izzah, tu'izzu man tasha, yang mendapat karamah, yang mendapatkan kemuliaan, itu hanya hamba-hamba pilihannya. Jangan kita hendak jadi mulia dengan sebab kekayaan. Jangan kita hendak jadi mulia dengan sebab kekayaan, karena kekayaan bisa habis. Jadi jangan kita mencari kehormatan, jangan kita mencari kemuliaan itu lewat
kekayaan. Lewat kekayaan. Kenapa? Karena tidak akan pernah abadi. Kemuliaan yang kita dapatkan dengan sebab kekayaan, maka tidak akan pernah abadi. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Nah, ini yang mesti kita sadari. Kan faktanya, realitanya, sekarang orang ingin mendapatkan jabatan, orang ingin mendapatkan kemuliaan. Mereka harus mengeluarkan begitu banyak harta. Mereka harus mengeluarkan kekayaan mereka untuk mendapatkan kemuliaan itu, untuk mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ingat, kemuliaan, kehormatan yang kita dapatkan dari kekayaan maka tidak akan pernah abadi. Kadang gana, tidak selama-lamanya. Asal dia duit, wah selesai. Saat kekayaan kita lah habis, selesai. Tidak sampai kepada kehidupan akhirat. Ya, bahkan di dunia pun tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau kita ingin mendapatkan kehormatan dan kemuliaan tersebut lewat kekayaan. Karena kekayaan akan habis. Jangan kita mencari kemuliaan karena keturunan. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan keturunan. Jangan mengandalkan keturunan. Jangan kita tertipu. Mentang-mentang ngatok kita orang alim, mentang-mentang kita leluhur kita ade nama di tengah-tengah masyarakat, kita jual nama atok kita jual nama leluhur kita demi untuk mendapatkan kemuliaan. Nebeng, ngerti ya? Kita ingin mendapatkan kemuliaan, menjual nama leluhur kita, maka kemuliaan itu tidak akan pernah abadi. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana dha. Itu kata Sayyidina Ali. Lelaki sejati itu bukanlah orang yang mengatakan bapakku ini, ya, kakekku ini, orang pejabat, orang bertaji seterusnya lah, orang-orang berkelas, sementara dia tidak punya prestasi, hanya mengandalkan leluhurnya, hanya mengandalkan keturunannya. Tapi lelaki sejati itu, kata Imam Ali, adalah lelaki yang mengatakan ha anada, inilah aku, inilah aku, prestasi yang telah aku raih. Tidak mengandalkan siapapun, tapi berusaha, berdiri dengan diri sendiri. Itu adalah lelaki sejati, tidak mengandalkan orang lain. Itu lelaki hebat namanya. Kalau kita nyuwel nama Ato, nyuwel nama B, nyuwel nama Aka, beda hebat. Jadi jangan pernah mengandalkan kemuliaan karena keturunan. Mau dari keturunan siapa kita, maka kita bisa mulia. Ya, kita bisa mulia. Mau dari keturunan siapa kita, kalau kita ingin mulia. Ketika seseorang tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimuliakan. Atau karena jabatan atau pangkat. Jangan kita mencari kemuliaan lewat jabatan atau pangkat. Maka carilah kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan-kemuliaan yang didapat karena kekayaan, karena keturunan, karena pangkat dan jabatan, itu semuanya adalah palsu. Semuanya adalah palsu. Carilah kemuliaan itu dengan Allah
Maka ketika kemuliaan yang kita dapatkan karena Allah yang memuliakan kita, maka kemuliaan itulah kemuliaan yang sesungguhnya dan akan kita peroleh selama-lamanya, akan kita nikmati selama-lamanya, hidup sampai mati kita. Kalau memang kemuliaan itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa? Yang mereknya bukan yang merek makhluk, bukan yang merek itu manusia. Manusianya selama kita berduit, selama kita ada jabatan lagi hormat orang. Asal kita dia ngenyabet lagi, asal kita dia berduit lagi, tinggal orang kita, nak tak orang tinggal diri. Nah itu kalau kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Tapi kalau kemuliaan murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari kita hidup sampai kita mati dan seterusnya, maka kemuliaan itu akan terus kita dapatkan abadi. Jadi denggat dah. Ya, denggat dah. Maka carilah kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan di sisi Allah akan kekal sampai akhirat. Salah satunya kemarin itu kita dianjurkan untuk kemudian membaca ayat yang ke-26 daripada surah Ali Imran ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika kita baca setelah selesai sholat, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Antara dia dengan surga itu hanya kematian. Antara dia dengan surga itu hanya kematian. Yang menjadi penghalang antara dia dengan surga itu hanyalah kematian. Ketika dia telah meninggal dunia, maka dia sudah menikmati alam surga di alam kuburnya. Ya, dia sudah menikmati aroma surga. Dia sudah menikmati kenikmatan surga ketika berada di alam kuburnya. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat tersebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Para ulama kita walaupun tidak setiap selesai sholat, minimal pagi dan petang, ba'da subuh, setelah subuh dan setelah maghrib, itu biasanya wirid yang telah dikonsepkan oleh para ulama-ulama kita, ya, setelah selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib, sebelum membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33, biasanya didahului oleh ayat ini agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, kata beliau, adalah orang yang sangat dimuliakan kaumnya. Kenapa Abu Jahal itu dimuliakan kaumnya, dihormati oleh komunitasnya? Ya karena dia punya jabatan di tengah-tengah kaumnya. Dia punya kekayaan, dia punya pangkat di tengah kaumnya. Ya, yang memuliakan dia adalah kaumnya, golongannya, komunitasnya, grupnya yang memuliakan dia. Sedangkan Bilal radhiyallahu an, Bilal bin Rabah, budak asal Afrika, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang sangat hina, yang bisa diperjualbelikan sebelum dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya memuliakan yang dia kehendaki dan menghinakan yang dia kehendaki. Abu Jahal yang diagungkan itu mati terbunuh. Abu Jahal yang diagungkan oleh kaumnya itu mati terbunuh pada perang Badar, perang pertama kali dalam Islam,
dan jasadnya dibuang di sumur Badar, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bilal radhiyallahu an yang dihina, ya, ditindih dengan batu besar, kemudian ditarik, kemudian Bilal bin Rabah dijemur di tengah terik matahari oleh tuannya pada waktu itu sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Bilal pada waktu itu dihina, disia-siakan. Namun Allah berkehendak memuliakan Bilal bin Rabah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya harum sepanjang masa. Ya. Harum sepanjang masa. Status Bilal sebagai muadzin Rasul, muadzin, tukang azannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi kita hidup di kota Madinah itu yang mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, terompahnya Bilal sudah terdengar mulai hari ini. Bunyi terompahnya, bunyi sandalnya, dia berjalan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekelas marbot masjid, tukang azan masjid itu Bilal bin Rabah, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki kekayaan. Tetapi Allah muliakan itu Bilal bin Rabah lewat statusnya menjadi marbot masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekatnya mina, kemuliaan itu bukan terletak pada harta. Kemuliaan itu bukan terletak pada keturunan, kemuliaan itu bukan terletak pada jabatan. Tetapi kemuliaan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang dari keturunan yang jelek sekalipun, walaupun orang yang tampangnya jelek sekalipun, tetapi ketika Allah muliakan, maka kemuliaan itu akan abadi. Bilal bin Rabah, dia apalah harta, dia apalah. Dia tukang azan Nabi, saat waktu azannya azan. Selama Nabi hidup, nyala tukang azan. Tapi sampai nak hari, nama Bilal tetap dikenang, nama Bilal tetap harum, nama Bilal tetap harum, Bilal bin Rabah. Nah, itulah kemuliaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah menilai rendah status seseorang. Jangan pernah menilai rendah status seorang marbot. Karena itulah salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita anggap remeh orang maca terahim, orang pakai tukang pentong beduk, kita anggap remeh. Kita anggap remeh. Kenapa? Karena tidak menghasilkan duit, tidak menghasilkan gaji. Kalau the gaji pun dek berapa sen. Nah, itu mata kita, ya, mata kita, penglihatan kita beda dengan pandangan Allah. Pandangan Allah beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan manusia tidak akan ada habisnya. Antakunal afdal fi nadharil insan la yantahi abada. Menjadi yang terbaik di mata manusia itu tidak akan ada habisnya. Ya, tidak akan ada habisnya. Jadi kalau kita ingin menjadi baik di mata manusia, maka tidak akan pernah terwujud. Ya. Karena manusia ini banyak. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan lewat mata-mata manusia, maka tidak akan pernah terwujud. Dekat Mekah, debet. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan lewat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan terwujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang nak hormat kayak kita gile, mustahil. Orang ingin kayak kita gile, mustahil. Orang hormat kayak kita gile, tidak mungkin. Ya, kalau kita nak minta hormat ke orang, kalau kita nak minta mulia ke orang, kayak Mekah depet, kayak Mekah depet. Jadi jangan ngeleteh nyawa mendapatkan kemuliaan dalam pandangan manusia, tapi berusahalah untuk mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita terhina di mata manusia, tetapi kita mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pengewi kita dek deperta orang, tapi ingat Allah yang akan peduli, Allah yang akan perhatian kepada kita. Orang yang berkehendak namun tidak bisa mewujudkan seluruh kehendaknya, berarti tidak berhak menjadi seorang yang malikul mulk, yang memiliki kerajaan. Tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menghendaki, maka dia luruskan segala kehendaknya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia. Apabila di belakangnya ada orang lain yang bermain di belakang layar, maka dia tidak bisa berkuasa dengan sempurna. Apalagi jabatannya kemudian dimodali oleh orang-orang yang ada di belakangnya, maka dia tidak akan pernah sempurna memegang kekuasaannya. Itu kalau raja di dalam dunia, berbeda dengan raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenaknya lah. Nah, kalau raja dunia ini asal model dari orang dekat Mekah. Dekat Mekah maksimal lah, saya orang nyetir, orang nyuper, nggak sebutnya nggak. Tapi orang nyuper. Kebijakannya apa-apa orang di punggungnya ya nyetir. Kenapa orang punggung ya mereka model lah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kerajaan yang dia miliki sempurna. Ya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bijaksana atau berakal, yaitu yang bisa meneliti apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Jadi kalau kita bijak, kalau kita pintar, maka kita bisa memikirkan, bisa menganalisa, bisa mendeteksi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Allah Ta'ala ini kira-kira mau dibawa kemana kak? Acak kita mendeteksinya, kak nih kemana dibawa yang maha kuasa? Arah ya, alor ya, kehendaknya. Apakah kehendak yang baik atau kehendak yang buruk? Apakah kehendak Allah ingin memuliakan kita atau Allah ingin menghinakan kita? Bisa dideteksi. Kita diperintahkan untuk berpikir, apakah kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang mulia, mati sebagai ahli surga, ataukah kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang celaka, menjadi ahli neraka apabila mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan yang maksudnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seseorang hamba itu menjadi orang yang baik, menjadi baik, Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan ia pada agama.